Ini dipakai untuk sound. Ini ya? Itu juga pakai. Dipakai buat live streaming. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi ta'ala mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Taib ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah fi hadhihi lailatil mubarakah, pada malam hari yang berkah ini insyaallah nuridu an nata'allama 'anil lughatil arabiyyah. Kita ingin belajar bahasa Arab. Walakin qabla dhalik, namun sebelum kita mulai belajar, fa uridu an أشرح لكم أي أخبركم بعض الأشياء أي بعض الأسباب في تحصيل العلم. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan atau memberitahukan beberapa hal atau beberapa sebab-sebab ya di dalam menggapai ilmu, supaya kita mudah mendapatkan ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, gampang dan mudah untuk mendapatkan ilmu. Minimal ada 6 sebab. Minimal ada 6 sebab. Yang pertama, karena ini muqaddimah, jadi tentu saya ingin memotivasi bagaimana supaya antum atau kita semua tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Pertama, sebab yang pertama ya, ad-du'a. Sebab yang pertama ad-du'a, ay ayyad'u al-'abdu rabbahu al-'ilman nafi'. Hendaklah seorang hamba terus berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Saking pentingnya Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu intisari, pokok daripada ibadah. Jadi orang kalau ibadah lupa berdoa, dia lupa intisarinya, lupa pokoknya, sehingga muncul ungkapan ya, bekerja atau beramal tanpa doa, ini kesombongan, seolah-olah dia mengatakan I can, ana mustati, saya mampu tanpa harus berdoa. Maka ini tidak boleh. Maka saya buka tadi dengan berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Atau boleh juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Atau bisa juga Rabbi zidni ilma. Sebagaimana surat Toha ya, Allah mengatakan wa qur Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama, kalau menuntut ilmu supaya mudah kita mendapatkan ilmu, jangan lupa ad-du'a, berdoa. Yang kedua, supaya mudah kita meraih ilmu, yang kedua adalah al-ijtihadu. Al-ijtihadu fi talabil ilmi. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jadi harus ada kesungguhan. Sungguh-sungguh dia datang ya, sungguh-sungguh dia mencatat, sungguh-sungguh dia mendengar, sungguh-sungguh dia mengerjakan tugas-tugas dan seterusnya. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan sukses. Dia meraih apa yang ia inginkan. Ya, atau Imam Syafi'i juga pernah mengatakan
khilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Salah satunya beliau mengatakan wajtihadun, ya. Beliau sebutkan juga ada 6. Pertama apa? Ya, dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tulu zamanin. Jadi bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kita datang, kita sungguh-sungguh menulis, mendengar, membacanya, menulisnya, latihan dan seterusnya. Jadi harus ada kesungguhan. Jadi kalau antum lihat ada asatidz yang masya Allah ya, dia mampu mengisi, dia mampu mengajar dan seterusnya. Dulunya telusuri jejak dulunya. Kok dia bisa duduk di sini? Kok dia bisa mengajar? Kok dia bisa begini-begini? Telusuri jejaknya. Tanya dia, Ustaz, antum sekarang bisa di sini. Dulunya ana mohon, dulunya antum bagaimana? Pasti dia akan cerita, oh dulunya begini, di pondok sekian tahun, ya, ngapal mufradat kadang ba'da subuh, belum lagi dipaksa setiap hari Ahad untuk hiwar, ya, percakapan dan seterusnya, belum lagi setiap malam Jumat ada muhadharah, latihan berpidato bahasa Arab dan seterusnya, banyak ya, banyak, belum lagi ada iqobnya, belum ada ini, belum ya. Yang dulunya dari nol lama-lama sudah bisa ini, bisa i'rab, bisa ta'lil, bisa nahwu, bisa sharh, bisa apa dan seterusnya, panjang prosesnya dan butuh apa? Al-ijtihad, ya, sungguh-sungguh. Yang ketiga, sebab supaya mudah untuk mendapatkan ilmu, yang ketiga adalah ya, ijtinabu al-ma'asi bitaqwallah. Ijtinabul ma'asi bitaqwallah. Ijtinabul ma'asi bitaqwallah. Berusaha menjauhi kemaksiatan dengan cara bertakwa kepada Allah, ya. Berusaha, ya, memang godaannya banyak, ya, namanya manusia, kadang godaannya dikala sepi, godaannya dikala malam, godaannya dikala apa dan seterusnya. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau ba'da isya itu tidak ada kepentingan apa-apa, bobo aja langsung. Rasulullah membenci al-muhawarah, membenci ngobrol-ngobrol pada isya itu, ya. Tapi kalau ada manfaat, tafadhol. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ngobrol, lama-lama tipu daya setan gampang masuk di situ. Akhirnya dia buka ini, buka itu, ya, buka ini, buka channel itu dan seterusnya. Nggak ada manfaat, bobok langsung, tidurkan. Ya, tidurkan. Maka ijtinabul ma'asi bitaqwallah. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan mampu menghilangkan cahaya ilmu yang ada di dalam dada. Imam Malik, siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, pernah berpesan, bilang kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, inni ara anna Allah Ta'ala qad ja'ala fi qalbika nura fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Wahai Imam Syafi'i, aku melihat Allah telah menjadikan cahaya di dalam dadamu. Allah telah berikan engkau ilmu. Maka pesan gurunya, pesan Imam Malik, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Jangan sekali-kali padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jadi adanya kemaksiatan mampu, ya, menghilangkan cahaya atau ilmu di dalam dada kita. Yang keempat, adamul kibri wal haya. Adamul kibri wal haya, hilangkan rasa sombong dan hilangkan rasa malu. Nah, ini kuncinya. Yang keempat, supaya mudah gampang mendapatkan ilmu, yang keempat adalah adamul kibri wal hayai, berusaha menghilangkan rasa sombong dan menghilangkan rasa malu. Jadi anak-anak antum di sekolah kalau ingin sukses, kuncinya hilangkan dua sifat ini. Jangan sombong di kelas dan jangan malu. Kalau disuruh maju ya maju, disuruh baca ya baca, disuruh tulis, jangan malu. Dan jangan sombong. Dia bilang, ngapain saya hadir? Kecil bahasa Arab dan seterusnya, ya. Akhirnya dia enggak menambah ilmunya karena ada kesombongan. Anak kan jadi RW, ngapain ikut bahasa Arab? Pak RW masa ikut? Malu saya. Akhirnya sudah bertahun-tahun Pak RW kita tanya, Pak RW apa bahasa Arabnya pohon? Enggak tahu dia.
Taib, apa bahasa Arabnya? Saya pergi ke sekolah, nggak tahu dia. Karena malu, ya malu. Atau tahsin, tajwid. Nah ini biasanya malu ya. Umpamanya di Al-Amin ada tahsin, ada tajwid. Yang datang yang istiqomah ya paling cuma itu. Yang lain mana? Ah malu saya. Masa kepala sekolah nanti nggak bisa, Bismillah nggak bisa, ya. Masa Pak RW nggak bisa, fasih dan seterusnya. Udah nggak apa-apa. Sebentar saja paling cuma berapa bulan. Daripada malu bertahun-tahun ditanggung, akhirnya anaknya bilang Pak ajarin tahsin, dia nggak bisa gara-gara malu. Jadi kuncinya supaya mendapatkan ilmu, hilangkan rasa sombong dan hilangkan rasa malu. Yang kelima ini yang paling penting, al-ikhlas. Nah, al-ikhlas, betul-betul melaksanakan sesuatu ibtigha amradatillah, hanya mengharap wajah Allah, keridhaan Allah, wad-daral akhirah, dan hari akhirat. Maka sebelum antum pergi ke sini, ketika melangkahkan kaki dari rumah, naam, tujuan antum apa dulu? Ya, tujuan antum apa? Mengejar dunia? Bukan di sini tempatnya. Tapi ini untuk betul-betul lillahi ta'ala, mengejar akhirat. Ya, melaksanakan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ikhlas. Dan hati-hati, Nabi pernah bersabda, man ta'al, sudah disampaikan waktu muqaddimah pertama ya, kalau nggak salah Ustaz siapa lupa ada. Nah, beliau mengatakan apa? Nabi Rasulullah bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah atau kama qil. Barang siapa yang menuntut ilmu, seharusnya ilmu dituntut karena Allah, tetapi dia belajar bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin jabatan dan seterusnya, apa dampaknya nanti? Lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Boro-boro memasukinya, baunya, ya, baunya saja, wanginya surga dia tidak dapat. Gara-gara apa? Niat. Berarti niat penting Ustaz? Penting. Makanya Imam Nawawi meletakkannya di pertama hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat. Karena kalau menghitung, wah amal saya udah banyak Ustaz, saya begini, saya tahajud, saya begini. Niatnya apa? Oh, nanti gugur semuanya. Makanya innamal a'malu binniyat. Maka usahakan apa? Kita ikhlaskan, murnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam adalah al-amalu bil ilmi. Yang terakhir, ya, kunci supaya mudah mendapatkan ilmu adalah al-amalu bil ilmi, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana atau bagaikan pohon tanpa buah, ya. Ada di dalam buku ini, ada di dalamnya. Nah, inilah ada 6 ya sebab-sebab ya kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Dan kalau antum baca kitab Ustaz Yazid ya, ada pada penuntut ilmu, saya kira ada yang saya sampaikan ini. Kalau ketika kita baca ada poin-poin yang saya sampaikan ini ya, yang beliau tulis di kitabnya. Naam. Jadi yang pertama Pak, ad-du'a, berdoa bersungguh-sungguh, berusaha menghindari kemaksiatan dengan cara bertakwa kepada Allah, berusaha menghindari sifat malu dan sombong, ikhlas karena Allah, dan yang terakhir berusaha mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Sudah tahu hukumnya haram, ya udah kita amalkan. Oh, udah tahu hukumnya, oh ini sunnah, ya udah kita kerjakan. Ya, dan seterusnya. Taib, ini muqaddimah, dan mungkin saya lebih banyak berdiri ya karena ini bahasa Arab, saya akan banyak menjelaskan di papan tulis. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi ada yang sudah mengenal saya di sini. Nah, maka perlu saya perkenalan ya. Uridu an u'arrifa nafsi. I want to introduce myself. Saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ismi Jamiluddin. Tulisannya gimana?
Pasti di benak antum sudah tergambar Jamiluddin bagi yang sudah ada dasar bahasa Arab. Tapi bagi yang belum ada dasarnya, gimana ya? Ini nyambung nggak dengan ini? Nah, gitu ya. Jamiluddin sudah dipikirkan? Setelah saya tulis, kalau antum benar pikirannya berarti benar ya. Jamiluddin sudah saya tulis. Nah, begini. Terus ada alif lam. Nah, mudhaf ilaih. Jamiluddin. Jamil artinya indah atau bagus. Ad-din artinya apa? Agama. Keindahan agama. Ya, keindahan agama. Jamiluddin. Dan biasa dipanggil Jamil, bukan Udin ya. Biasa dipanggil Jamil ya, bukan Udin. Nah, kunyah saya Abu Arika karena anak yang pertama namanya Arika ya, Abu Arika. Apa bedanya nama, laqab, kunyah? Kalau nama, contohnya siapa Bapak? Contohnya nama lengkap Didi Nurhadi. Didi Nurhadi ini namanya ismun, nama Didi Nurhadi. Yang kedua laqabun. Laqabun berarti panggilan, dipanggil Didi. Nah, ini namanya laqabun ya. Ismun Didi Nurhadi, laqabun Didi. Baru yang ketiga kunyatun. Kunyahnya, kalau kunyah itu pasti ada abu atau ummu. Pasti ada abu atau ummu. Ini namanya kunyah ya. Kunyahnya Abu Aqila. Nah, itu namanya kunyah. Jadi harus dibedakan mana al-ismu, al-laqabu, al-kunyah. Ismu berarti nama aslinya. Kemudian laqabnya panggilannya apa? Kunyah itu pasti ada abu, kalau perempuan ummu. Taib. Ana min Lombok Asy-Syarqiyyah, Nusa Tenggara Al-Gharbiyah. Saya berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, atau yang biasa disingkat NTB ya. NTB yang gempa kemarin. Nah, banyak sekali orang Lombok di sini ya. Di sini ada di banyak ya. Wa darastu fi Jami'ati Al-Imam Muhammad bin Saud, Lipia, Jakarta ya. Saya belajar pendidikan S1 terakhir di Lipia, Jakarta. Mungkin sekarang berubah namanya bukan Lipia ya, berubah menjadi IIPIA. Lipia dulu pakai L, Lipia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Kalau sekarang L diganti IIPIA, Institute ya, Institute. Karena kalau lembaga kan lembaga kecil, lembaga gitu ya. Nah, maka kadang disebut Lipia, masih mungkin orang nyebut Lipia, mungkin ada juga yang bilang IIPIA ya. Naam. Dan background saya memang dari agama dari kecil ya, TK, kemudian MI, kemudian MTS, kemudian masuk pondok pesantren, baru masuk Lipia. Saya nggak masuk SD, SMP, enggak. Background memang dari awal, dari kecil diarahkan ke agama. Wal'an askunu fi Medland Transyogi. Sekarang saya tinggal di Medland Transyogi ya. Nama klasternya Gloxinia ya, dekat dari kantor kecamatan. Dan istri 1 dari Jawa Timur dan anak baru 4. Nikah 2011. Waktu itu masih semester 2 ya. Masih semester 2 syariah. Semester 2 sudah menikah. Kenapa menikah? Kan belum lulus. Ya justru ketika kita menikah terbantu konsentrasi kita untuk belajar. Jadi kalau ada yang masih jomblo, kemudian dia pengen konsen, kayaknya susah di zaman sekarang ya, susah. Kalau mau konsentrasi belajar, tidak memikirkan ini gosok baju, tidak memikirkan ini, ya udah nikah, insya Allah konsentrasi. Sudah ada yang masakin, sudah ada yang gosok, sudah ada yang ini dan seterusnya Nah, Taib. Kemudian sebelum saya membahas ya kenapa saya kasih judul buku ini dengan Hayya Bina,
supaya termotivasi, jadi kita sebutkan ada beberapa master ya bahasa Arab yang terkenal tentunya ya. Banyak sekali ulama-ulama bahasa Arab, ulama-ulama nahwu shorof yang dalam ilmunya ya. Di antaranya ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada namanya, ini apa? Pakar-pakar nahwu shorof bahasa Arab. Yang pertama ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wah, luar biasa ya beliau ilmunya. Beliau yang pertama kali mengarang kitab nahwu shorof ya. Beliau yang pertama kali mengarang kitab nahwu shorof diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib karena melihat kondisi masyarakat kok lama-lama kok agak-agak sedikit nggak paham Quran, nggak paham hadis. Muskilahnya apa ya? Sebabnya apa? Oh, karena memahami bahasa Arabnya kurang. Sehingga perintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali segera bikin karang kitab supaya mereka nanti belajar nahwu shorof sehingga lama-lama mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang kedua ada namanya Al-Khalil. Al-Khalil, wah luar biasa. Gurunya Sibawayh namanya Al-Khalil. Sibawayh yang kita kenal, Sibawayh Masya Allah, nama gurunya Al-Khalil. Setelah Al-Khalil ada lagi namanya Az-Zamakhsyari. Ada yang mengatakan, Ustaz itu kan mufassir, jago tafsir. Betul, selain beliau master di dalam tafsir, beliau juga master di dalam bahasa Arab nahwu shorof. Az-Zamakhsyari. Ada lagi namanya Ayo, siapa yang bisa baca? Ada dua ya. Ada yang membacanya Al-Mubarrad, ada yang membacanya Al-Mubarrid. Kalau beliau sendiri, dia lebih ridho yang mana? Beliau sendiri lebih condong beliau kalau dipanggil Al-Mubarrid. Agak kurang suka beliau kalau dipanggil Al-Mubarrad, karena Al-Mubarrad yang didinginkan. Emang saya mau didinginin kayak gimana ya? Nanti beliau marah di kuburan. Biasanya dipanggil Al-Mubarrid, orang yang menyejukkan. Ustadz, kenapa dia dipanggil Al-Mubarrid? Ini kan panggilan ini ya, laqab. Ada dua riwayat. Pertama, kenapa beliau dipanggil Al-Mubarrid? Ketika ada perdebatan bahasa Arab, sengit perdebatan. Begitu beliau datang menengahi, mampu menyejukkan dua belah pihak. Akhirnya tenang, karena beliau juga master bahasa Arab. Akhirnya beliau dipanggil, kita panggil saja Al-Mubarrid, orang yang suka menyejukkan. Jadi ketika ada perdebatan bahasa Arab, begitu beliau datang sejuk ya, karena sudah ada kesimpulan. Atau dalam riwayat yang lain, beliau pernah dikejar-kejar polisi, kemudian masuk di rumah temannya, disembunyikan dia di sebuah kulkas ya, disembunyikan di sebuah tempat yang sejuk pokoknya ya, tempat yang ini supaya nggak dibongkar, nggak ketahuan sama polisi. Akhirnya beliau dipanggil Al-Mubarrad ya, orang yang disejukkan, karena waktu itu dia disembunyikan sama temannya di tempat yang dingin supaya tidak ketahuan sama kepolisian. Wallahu alam ala kulli hal. Jadi apa? Ada yang mengatakan Mubarrad, ada juga yang memanggilnya Al-Mubarrid. Kemudian ada lagi namanya Sibawayh. Sibawayh. Aslinya namanya Amr bin Uthman ya, Amr bin Uthman. Ustadz, kenapa dipanggil Sibawayh? Di sini ada nggak yang ini ya? Pipinya yang lesung pipinya ada nggak di sini? Kalau dia senyum kan ini pipinya ada di sini. Kalau ada bisa kita panggil Sibawayh ya. Kenapa dipanggil Sibawayh? Pipi beliau kayak apel, saking bagusnya ya, saking indahnya pipinya. Kalau beliau senyum mirip kayak apel ya, kayak apel, sehingga dipanggil Sibawayh ya. Jadi kalau ada orang ya pipinya lesung gitu bagus ya, kayak Afgan atau siapalah ya. Biar cepat ngingetnya, wah ini Sibawayh berarti Sibawayh ya. Yang kedua pipinya lesung indah ya kalau dia senyum, maka dipanggil Sibawayh. Ada juga namanya Al-Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai. Kenapa disebut Al-Kisai?
dalam riwayat dikatakan pernah ihram pakai baju ya, pernah ihram pakai baju. Seharusnya kan baju ihram, kain doang, nggak usah dijahit. Tapi beliau nggak tahu kok ihramnya pakai baju gitu. Akhirnya beliau dipanggil Al-Kisai. Ihram pernah pakai baju. Mungkin wallahu alam kenapa, tapi begitu dalam riwayat beliau ihram pernah pakai baju. Imam Al-Kisai suatu hari dia ngedrop itu apa? Betul-betul frustasi. Dia bilang astagfirullah, berarti nahu sorof ini susah ya. Bahasa Arab itu sulit, susah berarti nahu sorof. Akhirnya saya kayaknya nggak mampu kepala saya ya. Sepertinya kepala saya nggak mampu, susah nahu sorof ini. Ngeblank dia, ngedrop, frustasi. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia duduk di satu tempat merenung. Duduk. Tiba-tiba dia ngelihat ada semut. Nah, ada seekor semut membawa makanan. Semut bawa makanan naik ke atas dinding, ke atas tembok. Mungkin sarangnya di atas ya. Dilihatin sama Imam Al-Kisai semut ini. Naik semut, jatuh makanannya. Turun lagi semut itu diambil. Naik lagi bawa makanan. Jatuh lagi makanan, turun lagi semut ini, terus menerus begitu terus sampai lama-lama sukses, berhasil semut ini memasukkan makanan itu ke dalam sarangnya. Langsung diambil i'tibar ya, ibrah, pelajaran oleh Imam Al-Kisai. Dia bilang semut aja bisa ya memasukkan makanan yang begitu berat besar ya ke dalam sarangnya, jatuh bangun manjada wajar, sungguh-sungguh semut sukses juga dia. Masa kepala saya tidak bisa masuk ilmu nahu sorof ini? Impossible, nggak mungkin. Semut aja bisa, masa kepala saya nggak bisa? Nggak mungkin, harus bisa. Mulai detik itu dia sungguh-sungguh belajar, membaca terus, sungguh-sungguh karena dia yakin pasti bisa masuk. Mungkin hari kedua, pekan pertama, bulan pertama mungkin belum paham, siapa tahu pekan kedua ya, bulan kedua atau dan seterusnya dia paham. Intinya dia bersungguh-sungguh belajar dari seekor semut. Lama jadilah master of bahasa Arab, master nahu sorof, Imam Al-Kisai. Dari mana tahu ya? Dari banyak riwayat ya. Suatu hari beliau pernah mengatakan, Imam Al-Kisai, ijtama'tu ma'a Abu Yusuf Al-Qadi. Ma'a Abi Yusuf Al-Qadi. Beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Yusuf Al-Qadi di depan Amirul Mukminin ya, di depan Amir ya, yaitu Harun Ar-Rasyid, di depan Harun Ar-Rasyid. Waktu itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya kan kita tahu Abu Yusuf Al-Qadi ini daiman, biasanya selalu Abu Yusuf Al-Qadi yadhummun nahwa, selalu meremehkan nahu. Apa nahu? Katanya nggak penting. Apa nahu? Kecil. Selalu meremehkan nahu. Abu Yusuf Al-Qadi ini. Apa Imam Al-Kisai? Nahu kecil. Apa? Nggak bermanfaat. Artinya selalu meremehkan, menghina nahu. Suatu hari ketemu master nahu, ketemu dengan orang yang suka menghina nahu. Satu majelis, kebetulan satu majelis. Akhirnya Imam Al-Kisai pingin menunjukkan bahwa nahu itu penting, jangan suka diremehkan. Akhirnya Imam Al-Kisai mengatakan, Abu Yusuf, saya ingin bertanya, boleh? Kan kamu qadhi ya, yang mana yang kamu terima? Mana yang kamu terima apabila ada seseorang laki-laki datang kepada seseorang, dia mengatakan, ana qatilu gulamika. Dia datang, ada laki-laki datang kepada seseorang, dia bilang, ana qatilu gulamika, aku yang membunuh anakmu. Atau yang mana yang kamu terima? Yang pertamakah ataukah ungkapan yang kedua? Ana qatilun gulamaka. Wah, ini pertanyaan nahu sorof ini. Ya, jadi Abu Yusuf Al-Qadi, kan ente suka ngeremehkan nahu nih. Sekarang saya tanya nih, kalau ada laki-laki laporan datang kepada seseorang, dia bilang ana qatilu gulamika, mudhof ilaih ya, mimnya kasroh. Atau ana qatilun gulamaka, pakai mansub ya, pakai mansub fathah.
Yang mana yang engkau terima? Yang mana yang engkau terima Abu Yusuf? Ya, apakah yang bilang ana qatilu gulamika atau ana qatilun gulamaka? Sama artinya ya, saya membunuh anakmu. Akhirnya Abu Yusuf bilang, ya jelas yang inilah yang mansub, katanya ya. Yang mansub lah kan maf'ulun bihi, yang terbunuh kan anak, si anak yang terbunuh jadi objek. Maka yang inilah yang benar, kata Abu Yusuf. Jadi yang benar ana qatilun gulamaka. Nampaknya Amir, seorang khalifah Harun ar-Rasyid, paham juga dia tentang nahwu sorof. Yang menjawab Harun ar-Rasyid, yang menjawab, ente salah Abu Yusuf, salah. Yang benar itu yang pertama, kata Amir ya, kata khalifah. Salah ente, enggak benar. Yang benar yang pertama. Jadi yang benar adalah ana qatilu gulamika. Tapi kenapa khalifah? Kenapa yang itu benar? Begini penjelasannya. Kalau mudhof ilaih ana qatilu gulamaka, itu maknanya bisa bermakna madhi telah ya, telah berlalu. Jadi kan si anak udah terbunuh, datang laporan, aku telah membunuh anakmu. Maka inilah yang benar kata Khalifah Harun ar-Rasyid, ana qatilu gulamika. Tapi kalau antum bilang ana qatilun gulamaka, pakai ismul fa'il, ini namanya isim fa'il ya, nanti ada pembahasannya. Kalau antum pakai isim fa'il itu sama dengan mudhari, sedang terjadi atau akan terjadi ya. Simple, continue atau present tense ya. Qatilun ini sama dengan mudhari. Jadi enggak tepat kalau antum bilang ana qatilun gula, maka saya sedang membunuh anakmu. Kan dia lagi laporan. Kejadian sudah terjadi. Maka enggak tepat kalau dia bilang ana qatilun gula maka, atau yang akan datang dia laporan aku akan membunuh anakmu. Enggak tepat, enggak berani orang laporan seperti itu. Terus dalilnya Khalifah Harun ar-Rasyid mana? Dia membawakan surat Al-Kahfi ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini dalilnya, fa'ilun dzalika ghadan. Tidak mungkin ada godan kalau isim fa'il maknanya telah, nggak mungkin. Jadi saya mengerjakannya besok, nggak mungkin isim fa'il bermakna telah, nggak mungkin. Pasti bermakna sedang atau akan datang. Mana buktinya? Ada kata-kata godan. Godan artinya apa? Besok. Berarti jangan pernah engkau mengatakan aku akan mengerjakannya besok menggunakan isim fa'il persis. Qatilun fa'ilun, isim fa'il. Berarti maknanya mudhari, akan datang. Maka yang benar kata Harun ar-Rasyid, yang ini yang benar. Ana qatilu gulamika. Pakai mudhaf ilaih. Aku yang telah membunuh anakmu. Setelah itu apa kata Abu Yusuf al-Qadi? Ya, wa ba'da dzalik, setelah itu kana Abu Yusuf al-Qadi yamdahun nahwa. Pertama dia yadhummun nahwa, mencela nahwu. Setelah ada ini kejadian yamdahun nahwa, memuji-muji nahwu. Keren juga nahwu ya ternyata gitu ya. Setelah itu dia enggak berani lagi bilang nahwu apa nahwu ya. Karena setelah ditanya baru dia ternyata masya-Allah ya. Nahwu itu harokat saja, beda harokat dikit, beda sigoh pola dikit itu bahaya ya. Nah, antum bilang syukron ya, tapi satu bilang syukron akhi ya, syukron. Nah, itu beda lagi. Syukron terima kasih, syukron mabuk ya. Syukron ya, mabuk ya. Nanti digampar sama orang Arab ya. Masa dibilang mabuk syekhnya? Pakai syah, syukron ya syekh, syukron. Kalau antum pakai sin, syukron. Ya nanti marah. Emang saya mabuk apa? Kayak kelihatan kayak teler. Nah, itu saking pentingnya. Maka, nah itu kisah sedikit tentang Imam Al-Kisai. Sampai Isya ya. Yang terakhir ya, saya ingin jelaskan covernya dulu. Kenapa saya kasih judul buku saya ini Hayya Bina? Ada 3 ya. Kalau ada yang bisa jawab, ada hadiah. Enggak ada hadiah? Apa perbedaan hayya? Ada tiga.
hayya. Kemudian yang kedua, hayya. Ini kalau kita azan ya. Kalau azan pakai yang mana? Yang kedua, hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Ada yang ketiga, hayya tanpa ada tasydid. Hayya. Perbedaannya adalah kalau hayya artinya asri'. Asri, cepat ya. Hayya bina, ayo cepat belajar. Mumpung belum terlambat. Hayya bina, hayya. Ayo cepat. Mumpung masih hidup, mumpung masih ini ya. Cepat. Asri ya. Asri ya. Mari segera. Atau mari cepat dan seterusnya. Kalau hayya seperti waktu azan ya, lafaz azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, artinya aqbil, ayo sambut, terima, datangi, aqbil, ya, hayya berarti apa? Mari sambut, mari terima, atau mari datangi ya. Itu bedanya. Kedua-duanya hayya dan hayya ini kedua-duanya ismul fi'al. Isim fi'il. Wah, bingung lagi istilah apa lagi nih. Ismul fi'il itu isim kata benda yang bermakna fi'il. Saya ulang pelan-pelan. Ismul fi'il, isim fi'il itu ini isim ya, kata benda yang bermakna fi'il. Dia kata benda, cuman maknanya seperti makna fi'il, kata kerja. Sama seperti antum bilang apa? Waladhdallin, amin. Nah, amin ini isim, kata benda. Maknanya apa? Maknanya fi'il. Allahumma istajib ya. Berarti amin termasuk apa? Ismul fi'al, isim fi'il. Kata benda tapi maknanya fi'il. Adapun hayya tanpa tasydid, hayya ini adalah harfun nida. Harfun nida. Apa itu harfun nida? Huruf panggilan, huruf seruan. Aslinya ayah. Aslinya apa? Ayah. Hamzah diganti ha menjadi haya. Kalau orang jauh kan, jauh, antum ingin manggil tapi dia jauh, maka antum bilang ayah Muhammad, ayah Fatimah, ayah Muhammad. Kalau dekat ya bisa ya fulan, ya gulam, ta'al ya walad. Nah, tapi kalau agak jauh, ayah gulam, ayah walad, ayah Fatimah dan seterusnya. A-nya diganti ha menjadi haya. Naam, jadi saya kasih judul buku ini Hayya Bina, maksudnya mari segera kita belajar. Semumpung belum terlambat, ayo segera. Bagaimana caranya supaya orang termotivasi untuk segera belajar? Karena selama ini dia mengatakan bahasa Arab itu susah, bahasa Arab susah. Semua saya cantumkan di sini. Ustaz, saya ingin belajar mufradat, maujud, ada di dalamnya. Ustaz, saya maunya ingin belajar muhadasah, percakapan, maujud, ada di dalamnya. Ustaz, saya ingin kaidah-kaidah dan contoh-contohnya, maujud, ada di dalamnya. Ustaz, saya ingin ungkapan-ungkapan sehari-hari seperti mau kemana, dari mana, kemudian kapan datang, maujud, ungkapan sehari-hari ada di dalamnya. Ustaz, saya ingin supaya termotivasi kaulul ulama, ya, perkataan ulama dan seterusnya, supaya termotivasi pepatah Arab dan seterusnya, maujud, ada di dalamnya. Ustaz, saya ingin latihannya banyak seperti baina yadaik atau seperti al-ubah linasyiin, seperti yang lain, latihannya banyak, maujud, ada di dalamnya latihan-latihan banyak, jadi lengkap. Nah, sekarang alasan apa lagi? Kalau nggak ada, hayya bina, mari yuk, cepat yuk, ya, semuanya ada, ya, dan seterusnya. Taib, ini asal usul, asal mula, asal muasal kenapa saya beri judul buku ini Hayya Bina. Dan ada 3 jilid ya. Jilid pertama sudah keluar, jilid kedua sedang proses, dan jilid ketiga insyaallah nanti ya. Jadi rencana ada 3 jilid. Taib, sebelum ana tutup, fi soal, ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Mafi itu apa? Tidak ada mafi. Kalau ada maujud. Fi atau maujud, terserah antum mau pakai fi atau maujud ya. Kalau saya bilang fi soal, ada pertanyaan, fi. Ada fi, atau antum bilang maujud.